Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ahyina Allahumma ala sunnatihi wa amitna ala millatihi wa hsyurna fi zumratihi ma'al ladina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima. Laqad qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa wattaquni ya ulil albab. Wa qala rasul fil hadits syarif talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ay ala kulli insanin muslimin dzakaran kana am unsa amma ba'd. Abnai at-talamid wa banati at-tilmidat azakumullah. Kita lanjutkan ngaji kita kitab Al-Wafi. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan beberapa hal sampai pada pembahasan tentang al-Islam, pertanyaan Jibril pada Rasulullah SAW tentang mahwal Islam. Kemudian sudah kita sampaikan beberapa poin terkait dengan hadis yang kedua ini, yang mana hadis kedua yang mana tema sentralnya tentang al-Islam, al-iman dan al-ihsan ini dibahasakan oleh para ulama dengan ummus sunnah. Sebagaimana suratul Fatihah diistilahkan dengan ummul Quran, maka sunnah ataupun hadis ini juga ada umnya. Maka ummus sunnahnya adalah hadis yang kedua ini, karena hadis yang kedua ini mengumpulkan antara hal-hal ataupun amalan-amalan yang bersifat zahir, kasat mata, dan amalan-amalan ataupun hal-hal yang bersifat batin yang tidak kasat mata. Termasuk juga iman, ihsan, ini sifatnya non-indrawi. Adapun arkanul Islam setelah syahadatain, salat, kemudian menaikkan zakat, kemudian siam Ramadan, haji ke Baitullah, ini sifatnya a'mal zahirah ataupun amalan-amalan yang bisa dicapai dengan indra. Di antara beberapa hal yang diajarkan Jibril kepada kita semuanya dalam hadis tersebut, ya, jelaskan kemarin, yang pertama adalah irtida athiyab an-nadifah. Kita memakai pakaian yang bersih, ya, di mana Jibril saat itu datang secara tiba-tiba, tidak ada salah satu sahabat pun yang mengenalnya begitu, dengan menggunakan pakaian yang putih dan rambut yang hitam pekat, ya. Kemudian at-tatayyub bi ra'ihah az-zakiyah, memakai parfum dengan bau yang wangi, ya, saat masuk masjid, lidukhulil masjid atau hudur majalisil ilmi, atau hadir dalam majelis-majelis ilmu. Termasuk juga Jibril mengajarkan bagaimana seorang yang ingin menanyakan satu hal, atau seorang muta'allim atau seorang talibul ilmi mempunyai adab, punya etika yang bagus saat bertemu dengan orang yang ia tanyai, ya. Ataupun dalam konteks kita adalah gurunya, ustadznya, muallimnya, dan seterusnya. Kemudian tentang Islam dijelaskan di sini, al-Islamu lughatan, Islam secara etimologi, secara bahasa, al-inqiyadu wal istislamu lillahi ta'ala, ketundukan dan pemasrahan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi saat kita melafadzkan kalimat Islam secara bahasa ini artinya ketundukan dan pemasrahan diri kepada Allah. Jadi orang ini tunduk dan pasrah kepada aturan-aturan yang telah digariskan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Wa huwa syar'an, dan Islam ini secara syar'i qaimun ala ususin khamsin, ini berdiri di atas 5 dasar atau 5 asas. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, kesaksian bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan bahwasanya Rasulullah adalah utusan Allah. Kemudian selanjutnya wawunya ini ataf semuanya, wa iqamis salati fi awqatiha, dan mendirikan salat pada waktunya, kamilatas syuruti wal arkani, lengkap dengan syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Jadi kalau kita perhatikan saat ada perintah salat, ya, baik perintah itu terdapat dalam teks Al-Quran ataupun teks hadis, maka kita perhatikan perintah tersebut menggunakan kata mendirikan, aqama yuqimu iqamatan, wa aqimis salah inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar, ya, wa aqimus salah wa atuz zakah, menggunakan ungkapan mendirikan, tidak sebatas melaksanakan. Para ulama memberikan penjelasan karena mendirikan ini adalah seorang melaksanakan sholat dan ia optimalkan betul sholatnya, sehingga secara kewajiban gugur
kemudian sholat ini juga mempunyai efek yang positif pada dirinya, di mana sholat ini bisa mencegah perbuatan-perbuatan negatif, perbuatan keji, perbuatan munkar. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena sering juga kita dapati orang yang mengerjakan sholat, akan tapi sholatnya belum bisa mencegahnya dari perbuatan negatif, dari perbuatan keji dan munkar. Dalam konteks misal ini, para ulama menyampaikan penjelasan, berarti dia masih dalam kategori ada'us shalah ataupun melaksanakan sholat. Melaksanakan sholat yang ia dapatkan adalah gugur kewajiban. Dia tidak perlu i'adah, tidak perlu mengulangi sholatnya, karena memang sholatnya dia laksanakan secara baik dari takbir sampai salam, syarat-syaratnya dilaksanakan semuanya, kemudian rukunnya juga dituntaskan, ya. Akan tapi tadi karena belum dioptimalkan, hanya dilaksanakan saja, gugur kewajiban tersebut. Akan tapi sholatnya belum bisa mewarnai dirinya dan mencegah dirinya dari perbuatan keji dan munkar. Maka sekali lagi, ya, simpulannya seakan-akan di sana ada perbedaan antara ada'us sholati, melaksanakan sholat, dengan iqamatus shalah, mendirikan sholat. Dan pada dasarnya yang diinginkan oleh syariat adalah iqamatus shalah, mendirikan sholat, wa aqimis shalah, wa aqimus shalah, wa iqamis shalah, dan seterusnya, ya. Sehingga praktisi sholat tersebut mendapatkan gugurnya sebuah kewajiban, dan juga sholatnya bermakna di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana sholatnya juga berefek pada dirinya, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ya, wa iqamis salati fi awqatiha kamilatas syuruti wal arkani mustawfatis sununi wal adabi, terpenuhi sunnah-sunnahnya dan adab-adabnya ataupun etika-etikanya. Kemudian pondasi yang ketiga, asas yang ketiga, wa ita'iz zakati, yang keempat, wa shaumi syahri ramadhana, dan menunaikan zakat, kemudian puasa di bulan Ramadan, wa hajjil baitil harami, dan haji ke Baitullah, ya, marratan fil umri, sekali dalam seumur hidup, ala man qadara alaihi, bagi siapapun yang mampu haji ke Baitullah, wa tawaffara lahu ma'unatus safari, dan terpenuhi padanya bekal-bekal perjalanan, minaz zadi warrahilati, minnya ini istilahnya min bayaniyah. Ya, semisal saya mengatakan pada antum semuanya misalnya begini, saya sampaikan ishtaraitu ma fil maktabati, aku telah membeli apa yang ada di perpustakaan. Ini ungkapannya masih general, masih sangat umum. Apa yang aku beli dari mohon maaf, bukan perpustakaan dalam konteks ini, berarti bookstore gitu ya, toko ATK itu ya, toko alat tulis. Kalau saya sampaikan ishtaraitu ma fil maktabati, aku telah membeli apa yang ada di toko alat tulis. Ini orang yang mendengar mungkin masih bingung, yang dibeli apa? Apakah pena, apakah penggaris, apakah buku, apakah alat tulis yang lain gitu ya. Tapi saat kemudian saya tambahkan min bayaniyah, ishtaraitu ma fil maktabati minal aklami wal kutubi, aku telah membeli apa yang ada di toko buku ini, toko ATK ini, berupa, nah itu jelas, minal aklami wal kutubi, atau minal kutubi wal aklami, berupa buku-buku dan pena-pena. Jelas, berarti yang aku beli di toko ATK tersebut adalah buku-buku dan pena-pena. Jadi min bayaniyah ini kemudian untuk menerangkan satu hal atau menspesifikkan satu hal. Ya, dijelaskan di sini, wa tawaffara lahu ma'unatus safari, dan terpenuhi, ya, padanya bekal perjalanan atau kebutuhan perjalanan, minaz zadi warrahilati, berupa, ya, bekal dalam konteks lebih kepada makanan begitu, warrahilati, dan media transportasi, wa nafaqatil ahli wal ayali, dan nafkah untuk keluarga dan siapapun yang sebelumnya nafkahnya di-cover olehnya. Ya. Jadi ingin kita sampaikan bahwasanya haji ke Baitullah itu kewajibannya sekali dalam seumur hidup, dan tentunya ada syaratnya. Yang dijelaskan di sini adalah di antara syarat primernya adalah bagi siapapun yang mampu melakukan perjalanan ke sana, ya istilahnya kalau dalam bahasa haji jamaah Indonesia itu yang punya istita'ah, sebetulnya itu dari bahasa Arab juga, istata'a yastatiu istita'atan, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a. Lah istita'ah itu sebetulnya ada tiga, ada istita'ah maliyah, kemampuan secara finansial, kemudian ada istita'ah jismiyah, kemampuan secara fisik, kemudian satu lagi sebetulnya ada istita'ah fikriyah, kemampuan secara ilmu gitu ya. Maka wajar kalau para haji kemudian dikondisikan untuk manasikan
dan seterusnya. Sehingga dia faham tentang hal-hal yang terkait dengan persoalan haji ataupun umroh ya, secara ilmu begitu. Maka dijelaskan di sini, bagi siapapun yang mampu haji ke Baitullah dan terpenuhi padanya ma'unatus safar, ya, kebutuhan perjalanan berupa apa? Berupa bekal, makanan, dan media transportasi, dan juga nafkah untuk keluarganya dan siapapun yang sebelumnya kebutuhannya di-cover olehnya. Karena terkadang seorang bukan hanya meng-cover kebutuhan keluarganya, bukan hanya meng-cover kebutuhan istri dan anaknya, atau mungkin orang tuanya yang misalnya ia rawat ya, kala sepuh di rumahnya begitu. Tapi kadang dia juga meng-cover kebutuhan saudaranya yang lain yang membutuhkan uluran tangan dan seterusnya. Ya. Ini yang perlu kita pahami. Satu lagi yang cukup menarik kalau kita perhatikan, seringkali kita dapati dalam teks Al-Quran ataupun hadis gitu ya, ketika sudah sampai pada perintah sholat ya, biasanya perintah sholat ini akan nyambung, akan gandeng dengan perintah zakat. Berarti kan salah 2 dari 5 pondasi dasar bangunan Islam, salah 2 dari 5 arkanul Islam, mendirikan sholat kemudian menaikkan zakat. Para ulama memberikan penjelasan kenapa seringkali demikian. Paling tidak ada 2 sebab ya, ada 2 kesamaan. Karena sholat dan zakat itu sama-sama imaduddin, sama-sama tiangnya agama ya. Perbedaannya kalau sholat diistilahkan dengan imaduddin bainal abdi wa rabbih, tiang agama antara seorang hamba dengan Tuhannya. Berarti tiang agama yang bersifat vertikal ya, ke atas, antara seorang hamba kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sedangkan zakat ini diistilahkan dengan imaduddin bainal abdi wa ikhwanihi, tiang agama antara hamba dengan saudara-saudaranya. Karena memang di antara fungsi zakat ini ya, selain merajut hubungan apa istilahnya vertikal kepada Allah tentunya, karena ini ibadah juga ya, tapi memang lebih dominan ibadah ijtimaiyahnya, ibadah sosial, meringankan beban orang lain, memberi orang lain ya, memperhatikan kebutuhan orang lain dan seterusnya, para mustahik tersebut. Maka sholat dan zakat ini seringkali bergandengan karena sama-sama imaduddin. Bedanya kalau sholat yang agama antara hamba dengan Allah sifatnya vertikal, tapi kalau zakat yang agama antara hamba dengan saudara-saudaranya, dengan manusia lain, berarti yang agama yang bersifat horizontal. Yang kedua, sholat ini diistilahkan dengan afdolul ibadat ya, sebagaimana juga zakat. Bedanya kalau sholat afdolul ibadat al-jismiyah, ibadah fisik yang paling utama. Sedangkan zakat diistilahkan dengan afdolul ibadat al-maliyah, ibadah finansial, ibadah harta yang paling utama. Maka bisa kita simpulkan sekali lagi bahwasanya sholat dan zakat ini seringkali beriringan dalam berbagai macam nusus, dalam berbagai macam teks baik Al-Quran ataupun sunnah, karena memang keduanya ini ada kesamaan. Paling tidak ada 2 kesamaan inti, sama-sama imaduddin dan sama-sama afdolul ibadat, tiang agama dan sama-sama ibadah yang paling utama. Abnai at-talamid wa banati at-tilmidat ta'azakumullah. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan Jibril berikutnya setelah mendapatkan jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang mahwal Islam, dan Jibril juga membenarkan sehingga para sahabat kaget gitu. Qala, Jibril menyampaikan pertanyaan lanjutan, fa akhbirni 'anil iman. Informasikan kepadaku wahai Muhammad anil iman, tentang iman. Qala, Rasulullah menjawab, an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Jadi tentang iman ini jawaban Rasulullah jelas, beriman kepada Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, beriman dengan qadarnya Allah, ketetapan Allah baik dan buruknya. Ya. Sedikit akan kita sampaikan dari apa yang tertulis dalam kitab Al-Wafi ini. Ma huwal iman? Pertama perlu kita fahami definisi daripada al-iman itu sendiri. Al-imanu lughatan, iman secara etimologi, secara bahasa adalah at-tasdiq. Jadi pembenaran. Jadi kalau secara bahasa itu iman hanya pembenaran dalam hati saja. Ya. Belum sampai terus kemudian men-follow up apa yang kita benarkan dalam hati menjadi perbuatan real, itu belum. Ini secara bahasa. Wa syar'an, ya, wa syar'an at-tasdiqu al-jazimu biwujudillahi al-khaliq wa annahu subhanahu wa ta'ala wahidun la syarikalah. Dan secara syar'i sebagaimana ada dalam kitab Al-Wafi ini, at-tasdiqu al-jazimu, jadi pembenaran mutlak.
Jadi pembenarannya sudah mutlak, tidak ada rasa skeptis lagi, tidak ada keraguan-raguan sama sekali. At-tasdiqu al-jazimu biwujudillah. Ya, jadi pembenaran mutlak tentang keberadaan Allah. Ya, Al-Khaliq, sang pencipta. Wa annahu subhanahu wa ta'ala, dan bahwasanya Allah Ta'ala ini wahidun la syarikalah. Ya, bahwasanya Allah ini esa yang mana tidak bisa disekutukan. Ya. Ini perlu disampaikan karena kalau kita lihat fenomena sebagian manusia, ya, mereka iman tentang adanya Allah Ta'ala, menyembah Allah juga. Tapi kadang-kadang mereka juga mensakralkan yang lain. Yang mana sakralisasi kepada sesuatu yang lain ini bisa benda, bisa manusia, bisa apapun. Kadang-kadang sama levelnya dengan kecintaannya kepada Allah Ta'ala. Misalnya dalam Quran surat Al-Baqarah, kalau tidak salah ayat berapa ya? 165 ya. Ya, kita bacakan ini. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Ya, kita awali dengan isti'adzah, kita ulangi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Ya. Sebagian manusia ada yang menjadikan selain Allah itu sebagai sekutu-sekutu, yang mana mereka mencintai sekutu-sekutu tersebut sebagaimana cinta mereka kepada Allah. Sebagian manusia ini cinta kepada Allah enggak cinta. Sebagian manusia ini iman bahwasanya Allah itu ada sebagai pencipta alam semesta ini, iya ada. Ya. Mereka paham tentang itu. Tapi mereka mempunyai sekutu-sekutu. Mereka mempunyai sesuatu yang sangat mereka cintai, sangat mereka sakralkan. Entah itu barang, entah itu manusia, entah itu apapun, yang mana kecintaan mereka kepada selain Allah ini seperti kecintaan mereka kepada Allah. Maka kemudian dibedakan dengan ungkapan berikutnya, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah Ta'ala. Kita cinta terhadap sesuatu yang kita miliki itu sangat manusiawi. Kalau ada orang yang tidak cinta kepada keluarganya, kepada orang tuanya, kepada suami istrinya, kepada anak-anaknya, kepada sesuatu yang ia miliki lah, mungkin lah ya, materi apapun yang ia miliki, itu tidak normal berarti. Pasti ada kecintaan ya. Ya, kecenderungan manusia untuk cinta terhadap sesuatu itu satu hal yang wajar. Tapi bagaimana dia memanage, mengatur cinta ini, itu yang paling penting. Jangan sampai cintanya kepada sesuatu ini, hal-hal yang sifatnya indrawi ini, yang sifatnya material ini, melebihi kecintaannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka orang yang beriman pasti akan lebih cinta kepada Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah Ta'ala. Ya, satu hal yang mungkin cukup luar biasa, pesan yang disampaikan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 ini apa? Kalau seandainya seorang mencintai sesuatu yang lain sama dengan cintanya kepada Allah saja tidak boleh, apalagi seseorang mencintai sesuatu yang lain selain Allah lebih dari cintanya kepada Allah. Wal'iyadubillah. Jadi ungkapan ayat 165 awalan ini kan, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah, itu simpulannya apa? Mereka mencintai sesuatu selain Allah sama dengan cinta mereka kepada Allah, sama aja nggak boleh. Apalagi kalau seandainya mereka mencintai sesuatu selain Allah lebih dari cinta mereka kepada Allah Ta'ala. Lebih tidak boleh lagi. Ya. Ini yang harus kita latih bersama-sama, bagaimana kita saat cinta dengan sesuatu yang kita miliki jangan sampai sama sebetulnya begitu, atau wal'iyadubillah melebihi rasa cinta kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, akan dijelaskan di sini bahwasanya Allah Ta'ala adalah zat yang esa yang mana tidak ada sekutu baginya. Ya, kemudian dilanjutkan, ya, wa tasdiqu biwujudi khalqillah hum al-malaikah, dan pembenaran ya dengan adanya hamba Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala, mereka adalah para malaikat. Karena Rasulullah menjawab tadi, iman itu adalah antu'mina billahi wa malaikatihi, dan malaikat-malaikat Allah. Wahum ibadun mukramuna, dan mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas apa yang Allah perintahkan kepada mereka. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi memang malaikat tidak akan pernah bermaksiat kepada Allah Ta'ala, karena mereka adalah hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, yang diciptakan, yang akan senantiasa taat kepada Allah
dan tidak bermaksiat dengan perintah-perintah Allah Ta'ala. Khalaqahumullah. Allah menciptakan mereka min nurin, dari cahaya. La ya'kuluna, mereka tidak makan. Wala yuttasafuna bidukuratin wala unuthatin, dan mereka tidak disifati dengan, kalau bahasa kita ya, dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan. Jadi malaikat itu la yutasafun, tidak disifati dengan apakah mereka itu berjenis kelamin laki-laki atau perempuan, tidak. Wala yatanasalun, dan mereka tidak melahirkan, tidak dilahirkan, istilahnya tidak menurunkan keturunan. La yutasafuna bidukuratin wala unuthatin wala yatanasalun. Wala ya'lamu adadahum illallah ta'ala, dan tidak ada yang mengetahui jumlah mereka kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, kalau misalnya kita dapati dalam referensi ada yang mengkisar-kisarkan jumlah malaikat dan sebagainya, sebetulnya posisi yang paling aman kita tawakuf, kita tidak tahu. Satupun manusia tidak ada yang tahu jumlah malaikat itu berapa. Ya, maka dijelaskan dalam syarah Arba'in ini, kitab Al-Wafi ini, la ya'lamu adadahum illallah ta'ala. Tidak ada yang tahu jumlah mereka, para malaikat tersebut, illallah, kecuali Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi poin yang kedua tentang iman sudah selesai. Kemudian wat tasdiqu bil kutubis samawiyyati. Ya. Dan pembenaran ya, dengan kitab-kitab samawi. Ya. Bil kutubis samawiyyati al munazzalati min 'indillahi ta'ala, yang diturunkan ya, dari Allah Ta'ala. Artinya Allah menurunkan kitab-kitab samawi tersebut. Kita harus paham bahwasanya salah satu kitab samawi adalah yang kita seringkali baca ini, Al-Quran, yang jelas masih orisinal, terjaga orisinalitasnya. Dan itu janji Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ta'kid dengan level yang tinggi, wa inna lahu lahafidun. Sudah ada inna, kemudian ada lamul muzahalaqahnya juga. Jadi ta'kid yang paling tinggi. Ya, semisal Anda mengatakan Zaidun qa'imun, Zaid berdiri. Kalau Anda ingin menyampaikan informasi yang lebih tegas, maka Anda pasang lamul ibtida. Maka Anda katakan la Zaidun qa'imun, sungguh Zaid berdiri. Kalau Anda ingin menaikkan level ta'kid, penekanannya lagi, maka Anda gunakan inna. Yang fungsinya inna ini adalah menasobkan isimnya dan merofakkan khabarnya. Ya, menasobkan yang pertama dan merofakkan yang kedua. Isimnya dinasobkan, kemudian khabarnya dirofakkan. Ya. Zaidun qa'imun ditakkidkan jadi la Zaidun qa'imun, ditakkidkan lagi lebih dalam menjadi inna Zaidan qa'imun. Jadi lamul ibtida'nya diganti dengan inna. Kemudian Anda ingin mentakkidkan lebih lagi, menekankan yang lebih tegas lagi, maka Anda pasang inna dan lamnya dua-duanya. Anda mengatakan inna Zaidan laqa'imun, sesungguhnya Zaid sungguh berdiri. Ya. Jadi kalau kita perhatikan dalam ayat Al-Quran banyak sekali yang begitu. Innal insana lafi khusrin. Inna lam. Takkid, ya, penekanan, penegasan, level yang tinggi ini. Innal abrara lafi na'im. Wa innal fujjara lafi jahim. Wa innaka la'ala khuluqin adim. Inna lam, inna lam. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Inna lam juga. Ya. Maka ini perlu kita fahami, ungkapan-ungkapan ini sering muncul dalam Al-Quran, dalam juga teks hadis dan sebagainya, untuk memberikan penjelasan pada kita semuanya bahwasanya informasi ini informasi yang sangat penting, dan takkidnya ini takkid, penekanan, penegasan yang berlevel tinggi. Ya. Kita lanjutkan, wa tasdiqu bil kutubis samawiyyati al munazzalati min indillahi ta'ala, ya, dan membenarkan kitab-kitab samawi, Al-Qur'an dan kitab samawi yang sebelum Al-Qur'an, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, dan kemarin sudah kita sampaikan tentunya kita mengimani kitab-kitab samawi tersebut yang masih orisinal 100%. Sebelum ada tahrif, sebelum ada penyimpangan, sebelum ada tabdil dan seterusnya. Ya. Wa annaha syara'ullahi, dan bahwasanya kitab-kitab samawi tersebut adalah syariat Allah qabla an tanalaha aydin nasi, sebelum apa istilahnya ini ya, sebelum direcoki oleh tangan-tangan manusia, kira-kira begitulah.
bitahrifi wa tabdili, dengan pemalsuan dan dengan penggantian. Ada sebagian yang informasinya dipalsukan, ada sebagian yang informasinya diganti dengan sesuatu yang lain, dan seterusnya. Maka ada istilah tahrif, ini kaitannya dengan pemalsuan. Ada istilah tabdil, baddala yubaddilu tabdilan, ya, diganti-ganti. Ya, ini kan sudah campur tangan manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Ya. Jadi prinsipnya di sini dijelaskan bahwasanya kita harus membenarkan, kita harus mengimani bahwasanya Allah pernah menurunkan kitab-kitab samawi dari Al-Quran ke belakang, ya. Atau kalau sebelum Al-Quran berarti ada Zabur, kemudian Taurat, Injil, Al-Quran. Tentunya yang kita imani adalah kitab-kitab yang masih orisinil, yang terjaga kemurniannya. Ya, kemudian selanjutnya dijelaskan wa tasdiqu biyaumin akhir. Ya, dan membenarkan hari akhir. Ya ba'athullah fihi an-nasa min kuburihim. Allah Ta'ala pada hari akhir, pada yaumul akhir ini, ya, membangkitkan manusia. Ya ba'athullah fihi an-nasa min kuburihim, dari kuburan-kuburan mereka, wa yuhasibuhum ala a'malihim, dan Allah menghisab, ya, manusia-manusia tersebut ala a'malihim, eng atase amalan-amalan mereka. Artinya Allah menghisab amalan-amalan mereka, menghitung amalan-amalan manusia tersebut. Wa yajzihim 'alaiha, dan Allah akan berikan balasan terhadap amalan-amalan manusia tadi. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Jika amalannya baik maka balasannya baik. Wa in syarran fa syarrun, dan jika amalannya buruk maka balasannya buruk. Ini yang menarik di sini. Yang ini sebenarnya sering juga diterangkan oleh Ustaz Mundir ini. Ada in syartiyah di situ, ya. In khairan fa khairun. Ya. Ada in syartiyah, kemudian ada jawab. Kalau ada syarat kan ada jawabnya. Ya. In khairan, mauqiul i'rab kata khairan ini adalah khobar dari kana dan isimnya yang tidak nampak. Kalau ditakdirkan in kanal amalu khairan, begitu, maka kemudian muncul jawab, fa'rabi tahlil jawab, fajazauhu khairun, maka balasannya adalah kebaikan. Anda kalau di kelas kan sering kali, ya, mendengarkan dari banyak asatidzah gitu, ya, kita mungkin diskusi dan sebagainya. Misalnya qul walau luqmatan, ya. Jadi lau sama in ini yang sering muncul ini, tiba-tiba muncul khobar dari kana yang tidak nampak dengan isimnya juga yang nggak nampak ini. Ya, kalau misalnya ada yang menyampaikan qul walau luqmatan, itu ditakdirkan qul walau kanal aklu luqmatan, makanlah walaupun toh, ya, makannya hanya satu luqmah saja, sesuap saja. Qul walau qalilan, ditakdirkan berarti gimana? Qul walau kanal aklu qalilan, makanlah walaupun toh, ya, makannya sedikit. Ya, in sama ini. Maka dijelaskan di sini wa yuhasibuhum ala a'malihim, dan Allah menghisab atau menghitung amalan mereka, para manusia, wa yajzihim 'alaiha, dan memberikan balasan terhadap amalan-amalan manusia tersebut. In khairan fa khairun, in kanal amalu khairan fa jazaohu khairun. Jika amalannya baik maka balasannya baik. Wa in syarran ay wa in kanal amalu syarran, jika amalannya buruk, fa syarrun fa jazaohu syarrun, maka balasannya juga keburukan. Ya, ini kan semuanya keadilan pada hari akhir kelak yang setiap manusia tidak bisa apa istilahnya menghindar. Terakhir ini, kurang sedikit lagi. Ya, wa tasdiq yang terakhir, bi anna kullama yajri fi hadzal qauni, dan pembenaran bahwasanya semua yang terjadi di alam semesta ini huwa bi takdirillah wa iradatihi, adalah merupakan takdir Allah dan kehendak Allah, li hikmatin ya'lamuha Allah tabaraka wa ta'ala, ya, karena hikmah yang mana hanya diketahui oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Kadang kita merasa satu hal mungkin tidak begitu baik untuk kita, tapi sebetulnya itu putusan yang terbaik menurut Allah untuk kita semuanya, dan seterusnya. Ini nanti kaitannya dengan pembahasan qadar, karena kadang-kadang kita bingung dengan ungkapan sebetulnya yang diistilahkan dengan takdir
khairihi wa syarrihi, baik buruknya semacam apa, insya Allah akan kita diskusikan pada pertemuan yang akan datang karena keterbatasan waktu. Ya, insya Allah pada pertemuan yang akan datang juga akan kita sampaikan beberapa hal terkait dengan ihsan, kemudian beberapa hal terkait dengan amaratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Insya Allah juga waktunya cukup. Ya, semoga yang kita diskusikan, kita sampaikan, ngaji bareng pada kesempatan malam hari ini memberikan kemanfaatan khususnya bagi saya pribadi dan umumnya kepada teman-teman sekalian, abnai at-talamid wa banati at-tilmidat min as-sanah al-ashrah hatta sanah ats-tsaniyah ashrah. Hada wa astaghfirullah li wa lakum jami'an wallahu waliyut taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.